memang dia hidup di masanya, hanya sekedar baca sejarah yang belum tentu kebenarannya sejarahnya seperti itu. Dia juga menghina Indonesia dan menghina ibaratnya menganggap kita tuh rendah di hadapannya, kita tuh rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera kangge sadayana sareng kangge seluruh alamna oge. Mugi-mugi dipeparinan kesehatan kangge sadayana. Amin. Ya, itunya Lancar, sina lancar mencari rezeki. Yes. Itu yang paling utama. Rezekinya bukan berarti rezeki dalam hal materi aja ya Mang ya. Ada rezeki dalam arti kata kesehatan. Apalagi cuaca sekarang lagi kurang bersahabat gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah Mang, lo tepangkeun. Tepangkeun lah. Sareng saha itu Mang Nan. Habis sareng Mang sawe lah. Disematkeun dah. Ada kirang rawaseun Ya gitu. Aduh. Berhubung bahasa-bahasa seperti gitu ya Bang. Kemarin sempat lihat berita ramai no. Katanya Bahar Smith ya Bang ya. Bahar Smith ada statement bahwa kalau misalkan nggak ada orang Arab datang ke sini, Badudung itu posisinya masih menyembah pohon. Emang harus selalu orang Arab yang datang ke sini gitu. Sedangkan kan Islam di Indonesia sendiri kan legendanya sejarahnya seperti apa gitu kan. Jadi begini, kalau menurut saya pribadi sih ya tersinggung. Saya pribadi tersinggung. Kenapa saya bisa tersinggung? Yaitu mengataskan jadi statementnya orang Arab ke sini, kalau tidak ada orang Arab ke sini, gitu kan? Kasat Dudung masih menyembah pohon, itu kan kesannya ke pribumi. Betul. Jadi ke pribumi Nusantara lah ya. Ya di jelas Indonesia itu. ini kalau tidak ada keturunan Arab yang kesini, kita masih menyembah pohon. Itu jujur saja saya tersinggung. Karena apa? Sebelum mereka mengenal Tuhan, kita lebih dulu mengenal Tuhan. Gitu kan? Sebelum mereka. Bahkan mungkin mereka hanya tahu Tuhan yang hanya itu saja. Tapi kita, Tuhan kita itu yang tidak memiliki nama sebenarnya. Yang memberi nama Tuhan itu siapa? Kenapa dalam Islam ada Allah? Formulanya gitu ya. Iya. Gitu kan? Coba dia tanya ke pribumi lah. Sebelum Islam ke sini, siapa Tuhannya? Pasti tidak ada yang berani jawab, tidak ada yang berani menyebutkan siapa itu Tuhan. Adanya nama Tuhan itu ketika agama masuk ke sini, gitu kan? Nah itu nama Allah itu kan dari mana? Gitu kan? Dari Quran, gitu kan? Ya, betul? Betul. Nah, dari Quran, yang menulis Quran pertama itu siapa? Gitu kan? Yang menulis Quran itu siapa? Gitu kan? Manusia.
dari segi nih, kalau ngomong tentang goib, biar Bahar Smith ini tahu. Jangan politik saja, goib tuh, gitu ya. Orang-orang seperti kita yang mengerti spiritual, ketika petunjuk itu datang, siloka, filosofi. Tidak ada petunjuk itu yang datang tanpa harus kita cerna. Petunjuk datang pasti harus kita cerna terlebih dahulu. Diartikan. Gitu kan? Arti yang sesungguhnya itu seperti apa gitu ya. Nah, emang dia tahu kita menyembah pohon, gitu kan? Emang dia hidup di masanya. Hanya sekedar baca sejarah yang belum tentu kebenarannya sejarahnya seperti itu, dia udah berani keluar seperti itu, gitu kan? Betul. Itu statementnya menghina seluruh, sudah menghina warga Indonesia gitu. Sudah menghina, udah ibaratnya menganggap kita tuh rendah gitu. Di hadapannya kita tuh rendah. Padahal dia juga tinggal di sini ya. Dia tuh di sini ngontrak. Kawin kontrak atau ya? Kontrak di sini dia tuh hanya numpang, gitu kan? Kalau bukan karena kebaikan warga ini, warga Indonesia ini, geus ditarajongan gitu teh. Tuh gak? Tanpa diajarin tentang mengenal Tuhan, kita tuh sudah tahu mengenal Tuhan itu seperti apa, gitu kan? Kita menyembah pohon, batu, itu bukan menyembah, gitu kan? Emang dia tahu kenapa bisa ke pohon, gitu kan? Kenapa bisa ke batu, gitu kan? Nih salah satu contoh orang yang sombong, si Bahar Smith ini. Kita berdoa atau seperti orang yang menyembah pohon ke batu, itu bukan kita menyembah, tapi kita lebih ke rasa alamnya, lebih ke menyukuri. Karena sebelum kita manusia dilahirkan ke dunia ini, diciptakan ke dunia ini, batu pohon terlebih dahulu. Kalau kata orang Sunda asli murni gitu kan, misalkan Ayan, dia bersyukur dengan nyembelih kepala kerbau di tengah laut, itu macam bersyukur karena memang itu memang belum ada penjelasan seperti apa gitu kan. Jadi begini kan, saya mau tanya saja sama si Bahar ini. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk apa? Bukan hanya untuk mendirikan agama. Untuk apa sebenarnya diciptakan di sini? Tahu kan? Ini dititipkan pada manusia, anak cucunya ada. Nih, kita tuh dititip, gitu kan? Nah, cara kita merawat bumi ini seperti apa? Itu yang dibilang si Bahar itu, berkomunikasi dengan alam tersebut. Bukannya dalam agama mengajarkan kalau Allah menggetarkan atau menyuruh tanah, air, atau udara, api, tanaman, suruh gerak, pasti bergerak, begitu kan? Betul kan? Dia belajar tentang manifestasinya Allah ini tidak, gitu kan? Kita bersyukur di depan pohon, di depan batu itu sebenarnya ke manifestasinya, gambarannya, karena itu ciptaannya. Sebelum manusia kan itu udah ada ya. Nih sifat sombong manusia itu seperti itu, tidak bisa mensyukuri. Nah itu makanya hidupnya seperti itu, hanya bisa lebih ke apa,
mengobat hawa nafsunya. Jadi dia tuh lebih ke egonya, jadi dilihat dari gaya bicaranya gitu Bisa kan. jadi ngejar trending topik Iya, katanya iya. Bang. Bisnis Gini, dah gini kan, kalau politiknya Habib Rizik lagi di penjara gitu kan. Nih panggung ini lagi kosong, nah dia coba ngisi, ambil kesempatan dalam kesepitan, di sisi kedoknya seolah-olah membela Rizik ini, tapi sisi jeleknya dia ingin mengambil alih itu kan. Begitu manusia. Manusia itu sifat rakus dalam manusia itu seperti itu. Dan ketika banyak pengikut yang mengikuti gitu kan, cuannya gede. Bisnis lagi yang dipakai polanya ya. Gitu kan. Seperti dia ini agama politik sebenarnya. Itu agama politik, agama yang dibuat politik sama dia. Padahal kan kalau melihat sejarah gitu kan, sejarah dulu nenek moyang kita itu kan seorang pelaut. Berarti sebelum orang Arab datang ke Indonesia juga nenek moyang kita seharusnya udah ada di sana gitu kan. Lebih dulu nenek moyang kita datang ke negara-negara Eropa gitu kan. Itu nggak masuk akal. Ketika mempelajari menyembah pohon ini, harusnya dia pelajari dulu sisi goibnya seperti apa gitu kan ya. Pelajari dulu sisi goibnya seperti apa di sini gitu kan. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi saya berani prediksi mungkin dia tuh sakit yang tidak sembuh-sembuh. Karena sudah menantang alam dia ini. Paling cepatnya 1 tahun depan dia bakalan dapat tuh penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Maaf, bukan saya mendoakannya, mudah-mudahan diberi kesehatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, Maha Pengampun gitu kan. Selagi nafas masih kita bisa hirup, itu kesempatan kita untuk bertobat gitu kan. Dan pasti saya yakin Allah itu memaafkannya dengan syarat tidak mengulanginya gitu kan. Gitu bincang-bincang ringan kita ya Bang. Di malam Jumat. Emang itu mah sebenarnya sih lebih ke ini ya Bang ya. Kesal lah karena merasa dihina gitu sebagai pribumi gitu, oleh pendatang. Ya begitulah, kalau kita melawan secara radikal sulit, karena sulitnya memang dia punya segalanya lah, yang berarti kata hukum di Indonesia tahu seperti apa lah gitu kan. Paling seperti itu penjelasan tentang yang dibahas oleh Bahar. Si Abdul Bahar untuk gak jadi jangan sampai terprovokasi ya untuk teman-teman pribumi. Nah itu Jangan sampai terprovokasi gitu kan. Tunjukkan rasa sayangnya nih terhadap tanah air kita. Jangan terprovokasi oleh pendatang dari luar ya. jangan dimakan mentah-mentah. Gunakan fungsi otak kanan dan kiri untuk berpikir, mengolah setiap statement orang-orang seperti mereka lah. Bang, atur nuhun. Sama-sama. Udah berbincang-bincang di sini Bang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti biasa, yang positif ya ambil, yang negatifnya tajam. Jangan dipendam, yang negatif lah buang aja lah gitu. Kalau bisa palu tuh si Bahar. Jangan lupa like, Subrek subscribe, dan share.
Atur, thank you mang. Oke, pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.